Kemerosotan kerajaan Israel sejak Daud dan Salomo. Kita ketahui bersama bahwa kerajaan Israel itu mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo. Namun juga mengalami kemerosotan yang berujung pada kehancurannya. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran ini beragam, termasuk perpecahan internal, ketidaksetiaan kepada Allah, korupsi pemimpin, serta ancaman dari bangsa-bangsa lain. Salah satu titik awal kemerosotan Israel adalah perpecahan kerajaan setelah wafatnya Raja Salomo sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Raja Salomo mempunyai putra bernama Rehoboam yang tidak mampu mempertahankan kesatuan bangsa akibat kebijakan kerasnya, yang mengakibatkan 10 suku di utara memberontak dan mendirikan kerajaan Israel di bawah Yerobeam I. Sementara 2 suku di selatan membentuk kerajaan Yehuda dengan Rehoboam sebagai rajanya. Jadi, kerajaan sudah terpecah nih kawan-kawan. Perpecahan ini melemahkan bangsa Israel secara politik dan militer, sehingga lebih rentan terhadap ancaman luar. Faktor lain adalah ketidaksetiaan kepada Allah dan kemerosotan moral. Bayangkan, sebagian besar raja Israel tidak setia kepada Allah dan mengikuti praktek penyembahan berhala. Wow. Yerobeam I mendirikan tempat penyembahan di Betel dan untuk menjatuhkan rakyatnya dari bait Allah di Yerusalem. Raja-raja selanjutnya seperti Ahab dan Izabel bahkan memperkenalkan penyembahan Baal secara luas. Nabi Elia dan Elisa sudah berulang kali memperingatkan Israel untuk bertobat, namun bangsa itu tetap dalam penyimpangan. Dalam kitabnya, Nabi Yesaya berkata, "Mereka telah meninggalkan Tuhan, menghina Yang Maha Kudus dari Israel, dan berpaling membelakang." Ini tertulis dalam Yesaya 1 ayat ke-4. Ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah ini, seperti dinyatakan oleh Nabi Yesaya, sangat menjelaskan situasi bangsa dan kerajaan Israel pada masa itu. Para nabi kerap kali menegur bangsa itu, termasuk memberikan ancaman dari Tuhan. Faktor lain adalah korupsi dan ketidakadilan sosial. Selain penyembahan berhala, ketidakadilan sosial dan ekonomi semakin merajalela. Para pemimpin sering kali menindas rakyat dengan pajak yang berat dan ketidakadilan hukum. Para nabi seperti Amos dan Hosea mengecam para penguasa yang menindas kaum miskin dan tidak memperhatikan keadilan. Akibatnya, rakyat semakin tidak puas dan stabilitas kerajaan terganggu. Hal ini mengakibatkan Nabi Amos mengungkapkan kritik profetisinya. Seperti dalam kitabnya yang tertulis bahwa mereka menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak kepala orang miskin ke dalam debu tanah dan membelokkan jalan orang sengsara. Kita bisa membacanya dalam Amos 2 ayatnya ke-6 sampai ke-7. Seperti yang sudah saya sebutkan di atas tadi, faktor-faktornya yang membuat bangsa Israel menjadi lemah, ada ancaman dari bangsa asing. Dalam kondisi politik yang lemah, Israel menjadi target empuk bagi bangsa-bangsa besar seperti Asyur. Pada tahun 722 sebelum Masehi, Raja Salmanasar kelima dari Asyur menyerang ibu kota Samaria dan menaklukkan kerajaan Israel. Hal ini mengakibatkan banyak penduduk Israel dibuang ke negeri asing, dan kerajaan itu pun lenyap dari sejarah.
Kerajaan Yehuda bertahan lebih lama, tetapi akhirnya tetap ditaklukkan oleh Babel pada tahun 586 sebelum Masehi. Kisah pembuangan bangsa Israel dari kerajaan Israel utara ke Asyur seperti sudah ditulis dalam kitab Raja-Raja. Dalam 2 Raja-Raja 17 ayat ke-23 dikatakan bahwa orang Israel diangkut ke pembuangan ke Asyur sampai hari ini. Dapat dibandingkan ya dengan kisah suku-suku yang hilang. Keberadaan suku Israel yang dibuang tidak diketahui lagi keberadaannya. Nah, di sini kita dapat menarik kesimpulan ya bahwa kemerosotan kerajaan Israel itu bukanlah hasil dari satu faktor tunggal saja, melainkan kombinasi dari perpecahan politik, ketidaksetiaan religius, korupsi, dan ancaman asing. Kejatuhan Israel dapat menjadi pelajaran penting bagi bangsa-bangsa berikutnya tentang bahayanya ketidakadilan dan meninggalkan nilai-nilai yang mendasari suatu peradaban. Kisah ini juga menunjukkan bagaimana peringatan dari para nabi sering kali kita abaikan hingga akhirnya membawa kepada kehancuran. Seperti dalam kitab Hosea babnya yang ke-7 ayat 13, di sana dikatakan bahwa celakalah mereka sebab mereka telah melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka sebab mereka telah mendurhaka terhadap aku. Aku rindu hendak menebus mereka, tetapi mereka telah berkata dusta terhadap aku.